Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Siti Andi Lufita. Saya peserta Latsar CPNS Nias Utara tahun 2022, golongan 2C angkatan 14 kelompok 4 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang kompeten, harmonis, loyal, dan juga merupakan tugas individu agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Core Values dan Employer Branding ASN yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian Pan-RB ke-62. Core Values ASN yang diluncurkan yaitu ASN Berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Yang pertama kita akan bahas tentang kompeten. Kompeten memiliki arti yaitu terus belajar dan memiliki kapabilitas. Perilaku ASN yang menunjukkan kompetensinya yaitu 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tantangan lingkungan strategis yang pertama, dunia VUCA, yang kedua, disrupsi teknologi, yang ketiga, kebijakan pembangunan publik. Adapun kebijakan pembangunan aparatur yang pertama, merit system, yaitu seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh ada perilaku diskriminatif seperti hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Yang kedua, pembangunan aparatur RPJMN 2020-2024, di mana diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia, yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Yang ketiga, karakter ASN, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Pengembangan kompetensi. Sebelum kita masuk pengembangan kompetensi, kita harus tahu konsepsi kompeten. 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap. Menurut Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, yaitu yang pertama kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga kompetensi sosial kultural. Pengembangan kompetensi jabatan fungsional. Yang pertama, pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional dilakukan melalui jalur pelatihan. Yang kedua, pelatihan fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Yang ketiga, pengembangan kompetensi fungsional dilakukan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang JF masing-masing. Yang keempat, jenis dan jenjang pengembangan kompetensi fungsional ditetapkan oleh pelatihan terakreditasi. Dan yang kelima, pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi. Selanjutnya kita akan membahas harmonis. Harmonis mempunyai arti saling peduli dan menghargai perbedaan. Seperti kita ketahui, Indonesia terdiri dari keanekaragaman suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa disebabkan karena kondisi letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan 2 benua dan 2 samudra. Keanekaragaman tersebut berdampak dalam aspek kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, dan bahasa. Adapun potensi dan tantangan dalam keanekaragaman, biasanya itu jenis konfliknya
konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan yang berdampak menjadi suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman. Yang kedua, pekerjaan terbengkalai. Yang ketiga, kinerja buruk dan layanan kepada masyarakat tidak optimal. Adapun wujud tantangan berupa keuntungan dan manfaat. Yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara. Yang ketiga, memperkaya budaya nasional. Dan yang keempat, sebagai media hiburan yang mendidik. Adapun sikap ASN dalam menghadapi keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Yang pertama, ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, ASN harus bersikap profesionalisme dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, ASN tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka. Yang keempat, ASN senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sebelumnya kita harus tahu apa itu harmoni. Harmoni adalah ketertiban alam dan prinsip hukum alam semesta. Pentingnya suasana harmonis agar energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Kode etik ASN guna mewujudkan suasana harmonis terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perilaku ASN demi mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja, yaitu toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Adapun peran ASN dalam mewujudkan suasana budaya harmonis. Yang pertama, harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki sikap suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang keempat adalah PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang loyal. Makna loyal secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Sedangkan secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada NKRI. Biasanya dalam suatu kelompok disebut loyalitas. Karakteristik yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya adalah 1. Taat pada peraturan, 2. Bekerja dengan integritas, 3. Tanggung jawab pada organisasi, 4. Kemauan untuk bekerja sama, 5. Rasa memiliki yang tinggi, 6. Hubungan antar pribadi, 7. Kesukaan terhadap pekerjaan, 8. Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, 9. Menjadi teladan bagi pegawai lain. Membangun perilaku loyal. 1. Dalam konteks umum, yaitu membangun rasa kecintaan dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan karir, melakukan evaluasi secara berkala. Lalu memantapkan wawasan kebangsaan, dan yang ketiga meningkatkan nasionalisme. Adapun panduan perilaku loyal, yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kunci untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal, yang pertama komitmen, yang kedua dedikasi, yang ketiga kontribusi, yang keempat nasionalisme, dan yang kelima pengabdian. Sikap loyal ASN melalui aktualisasi cinta tanah air yaitu selalu menempatkan produk kreatif industri hiburan tanah air sebagai pilihan pertama dan mendukung perkembangannya. Sikap loyal ASN melalui aktualisasi sadar berbangsa dan bernegara yaitu dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Sikap loyal ASN melalui aktualisasi setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yaitu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Sikap loyal ASN melalui aktualisasi rela berkorban untuk bangsa dan negara yaitu dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang terakhir, sikap loyal ASN melalui aktualisasi kemampuan awal bela negara yaitu dengan mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Sekian podcast dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.